Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan mempelajari contoh soal perhitungan mencari harga KC dan KP. Ya, silakan kalian simak baik-baik. Nah, dalam soal perhitungan kesetimbangan kimia untuk mencari harga KC atau KP ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksinya. Perhatikan juga fasenya itu bersifat homogen atau heterogen. Yang kedua, buat skema ya. Di bawah persamaan reaksinya ya, mula-mula, bereaksi atau terbentuk, kemudian setimbang atau sisa. Ya, ini adalah akan diisi oleh mol masing-masing zat yang terlibat dalam reaksi. Selanjutnya, yang ketiga, perlu diperhatikan bahwa reaksi berjalan dari kiri ke kanan. Berarti setelah reaksi berlangsung, reaktan mengalami pengurangan dan produk mengalami penambahan. Yang keempat, dalam mencari atau menghitung KC dan KP, data yang digunakan adalah jumlah mol zat di posisi setimbang atau sisa. Ya, jadi tidak boleh di posisi mula-mula ataupun bereaksi. Ya, kita lihat contoh soal yang pertama. Kesetimbangan tercapai dalam reaksi dapat balik P plus Q menghasilkan 2R. Konsentrasi setiap zat dalam kesetimbangan adalah diketahui konsentrasi P 0,47 molar, konsentrasi Q 0,55 molar, dan konsentrasi R 0,36 molar. Tentukan harga tetapan kesetimbangan reaksi tersebut. Nah, perlu kalian pahami bahwa posisi konsentrasi zat-zat ini sudah dalam keadaan setimbang. Berarti data ini bisa kalian gunakan langsung untuk mencari harga KC-nya ya. Karena konsentrasi zat-zat yang terlibat sudah dalam keadaan setimbang dan satunya sudah dalam satuan molar, maka kalian bisa langsung mencari harga KC-nya. KC sama dengan konsentrasi produk R pangkat 2 karena koefisiennya 2 dibagi dengan konsentrasi P kali konsentrasi Q yang masing-masing mempunyai pangkat 1 karena koefisiennya 1. Tinggal kalian masukkan ya nilainya. Untuk konsentrasi R 0,36 pangkat 2 dibagi 0,47 kali 0,55. Didapatkan harga KC-nya adalah 0,5. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Dalam bejana bervolume 2 liter dimasukkan 8 mol gas NO2 membentuk kesetimbangan 2NO2 menghasilkan 2NO plus O2. Jika pada keadaan setimbang terbentuk gas O2 sebanyak 2 mol, berapa harga KC untuk kesetimbangan tersebut? Ya, seperti yang sebelumnya, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menuliskan persamaan reaksinya dan disetarakan kalau memang belum setara. Kalau sudah setara, lanjutkan. Tuliskan skema mula-mula, bereaksi, terbentuk, dan keadaan setimbang ataupun sisa. Nah, perhatikan baik-baik. Dalam bejana bervolume 2 liter dimasukkan 8 mol. Berarti di sini posisi 8 mol gas NO2 adalah di posisi mula-mula. Letakkan di sini. Nah, 8 mol. Nah, selanjutnya pada keadaan setimbang terbentuk gas O2 sebanyak 2 mol. Tuliskan di sini. Ya. Nah, yang perlu kalian pahami bahwa mula-mula itu produk belum terbentuk ya. Jadi masih 0. Seperti itu ya. Nah, kemudian reaksi berjalan dari kiri ke kanan, berarti reaktan mengalami pengurangan, produk mengalami penjumlahan. Kalau di sini 2 mol berarti di sini 2 mol. Ya, ini yang dipakai untuk mencari ya, untuk mencari mol-mol NO yang terbentuk dan NO2 yang bereaksi dengan menggunakan perbandingan koefisien. Jadi kalau di sini mencari NO yang bereaksi, bandingkan koefisiennya 2 dibagi 1 kali 2 mol. Didapatkan hasilnya adalah 4 mol. Begitu juga yang ini. 2 dibagi 1 kali 2. Didapatkan hasilnya adalah 4 mol. Nah, lanjut tinggal diturunkan ya. Reaktan mengalami pengurangan. 8 dikurang 4 dapat hasilnya 4. 0 tambah 4 didapat hasilnya adalah 4 mol. Nah, ini adalah jumlah mol pada posisi setimbang. Nah, kemudian kalian ubah menjadi satuan molar. Molar adalah mol per liter. Jadi masing-masing mol dibagi dengan volumenya yang 2 liter. Jadi 4 mol dibagi 2 liter, 4 mol dibagi 2 liter, 2 mol dibagi 2 liter. Didapatkan hasilnya 2 molar ya. Kemudian 2 molar dan 1 molar. Nah, inilah data yang digunakan untuk mencari harga KC-nya. Ya. Jadi masukkan
nilainya ya. KC sama dengan NO kuadrat karena koefisiennya 2 ya, kali NO karena koefisiennya 1 dibagi NO2 pangkat 2 karena koefisiennya 2. Tinggal masukkan angka-angka yang sudah didapat tadi ya. 2 kuadrat kali 1 dibagi 2 kuadrat. Didapatkan harga KC-nya adalah 1. Selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga. 5 mol gas PCl3 dan 5 mol gas Cl2 dibutuhkan untuk membentuk 3 mol gas PCl5. Diketahui tekanan total sebesar 2,1 atm. Tentukan harga Kp. Nah, di sini kalian perhatikan reaksinya belum ada, berarti kan harus buat reaksinya dahulu. Baca baik-baik soalnya. 5 mol gas PCl3 dan 5 mol gas Cl2 dibutuhkan untuk membentuk PCl5. Berarti PCl3 dan Cl2 posisinya di reaktan, PCl5 posisinya di produk. Nah, jadi seperti ini penulisannya. Ya, ini ketinggalan, ini fasenya gas. Nah, ini sifat reaksinya adalah homogen. Kemudian setarakan, kode setara, lanjut tulis skemanya, mula-mula bereaksi terbentuk, kemudian setimbang ya. Reaktan mengalami pengurangan, produk mengalami penjumlahan. Nah, 5 mol gas PCl3 dan 5 mol gas Cl2 ini adalah posisinya di mula-mula. Letakkan masing-masingnya. PCl3 5 mol, Cl2 5 mol. Nah, pada terbentuk 3 mol gas PCl5 ya. Terbentuk, letakkan di bawah posisi timbang 3 mol. Berarti kita ketahui bahwa reaksi berjalan dari kiri ke kanan, berarti mula-mula belum ada. Ya, berarti yang terbentuk PCl5 adalah 3 mol. Nah, ini yang digunakan acuannya nih molnya untuk mencari mol Cl2 dan Cl3 yang bereaksi dengan menggunakan perbandingan koefisiennya. Kebetulan koefisiennya semuanya 1, otomatis yang bereaksi sama-sama 3 mol dan 3 mol. Kalian turunkan nih, 5 kurang 3, 2 mol, 5 kurang 3, 2 mol. Nah, ini adalah mol-mol zat yang berada di posisi setimbang. Seperti itu ya. Selanjutnya, untuk mencari harga Kp, yang perlu kalian hitung adalah mol total. Mol total adalah jumlah seluruh mol zat pada keadaan setimbang. Berarti 2 tambah 2 tambah 3 mol, berarti 7 mol. Selanjutnya adalah mencari tekanan parsial masing-masing zat. Ya, bagaimana cara mencarinya? Tinggal kalian bandingkan jumlah mol zat dibagi mol zat total dikali P total. Diketahui P totalnya adalah 2,1 atm. Akan didapatkan seperti ini, ya. Tekanan parsial untuk PCl3 berarti 2 dibagi 7 kali 2,1 atm, hasilnya 0,6 atm. Untuk Cl2 tekanan parsialnya 2 dibagi 7 kali 2,1 atm, didapatkan hasilnya 0,6 atm. Kemudian tekanan parsial PCl5, mol PCl5 dibagi mol totalnya 3/7 kali 2,1 atm, didapat 0,9 atm. Masukkan ke rumus Kp-nya ya. Rumus mencari Kp sama dengan Kc ya, tapi dia menggunakan tekanan parsialnya masing-masing yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Ini kebetulan koefisiennya semuanya 1. Jadi tekanan parsial PCl5 dibagi tekanan parsial PCl3 ya dikali tekanan parsial Cl2. Masukkan angka-angkanya yang sudah tadi kalian dapatkan. 0,9 dibagi 0,6 kali 0,6 sama dengan 2,5. Ya, demikian contoh perhitungan mencari harga Kc dan Kp. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.